Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita untuk hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Setiap beban atau masalah yang kita hadapi, baiklah kita serahkan di bawah kaki salibnya dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, kita semua terlahir sebagai pemilih. Ayatnya terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika masih kanak-kanak, Tinjana Lubisic sempat kesulitan untuk mendaftar ke sistem sekolah umum di Yugoslavia. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, anak-anak tunanetra biasanya dilembagakan. Lilo mengingat sekolah baik di Yugoslavia maupun di Kanada setelah itu. Sebagai hal yang berat baginya, anak-anak mengolok-ngolok gadis buta yang tingginya 180 cm ini dan memakai kacamata hitam besar. Untuk membaca buku dia harus menekan hidungnya menempel pada halaman dan pada akhirnya hidungnya akan mempunyai tanda hitam besar oleh karena cetakan itu. Ada juga rasa sakit fisik, bahkan cahaya dalam jumlah terbatas menyakiti mata Lilo dan seringkali air mata mengalir ke wajahnya. Ya, jadi kehidupan Lilo mulai berubah ketika guru pendidikan jasmaninya mendesak dia untuk mencoba olahraga. Sampai saat itu dia selalu menghabiskan waktu istirahat dan kelas olahraganya untuk belajar sendirian di perpustakaan. Bagaimanapun dia buta. Namun gurunya tidak mau menerima jawaban tidak dan malah memberinya pukulan keras servis bola voli. Lilo bertekad untuk menyempurnakan keterampilan yang baru diperolehnya dan mulai berlatih sendiri di gym yang gelap. 2 minggu kemudian gurunya menyarankan agar dia ikut dalam sebuah pertandingan sungguhan. Gagasan itu tampaknya tidak masuk akal. Ya, sang guru mengubah aturannya. Lilo akan melakukan servis sepanjang waktu dan tidak akan melakukan yang lain selain servis. 2 kapten dipilih untuk memilih tim mereka. Lilo yang terakhir dipilih. Lilo bersiap untuk servis. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengayunkan tangannya ke belakang dan memukul bola. Bola meleset melewati net dan mendarat dengan bunyi gedebuk di lapangan. 14 servis lagi dan permainan usai. Setiap servis mencapai sasarannya dan tidak ada yang kembali. Latihan yang berat, melelahkan, berhari-hari dan bertahun-tahun pun menyusul. Pertandingan dan perjalanan telah membawa Lilo ke 5 benua. Pada tahun 1988, pada pertandingan Paralimpiade di Seoul, dia memenangkan medali perunggu di cabang tolak peluru. Dalam pertandingan di Barcelona tahun 1992, dia memenangkan medali emas di cabang lempar cakram dan tolak peluru. Dalam pertandingan tahun 1996 di Atlanta, dia memecahkan 2 rekor dunia untuk orang buta total, tolak peluru 10,99 meter, lempar cakram 40,40 meter, menghasilkan 2 medali perunggu. Tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai pemenang, kata Lilo. Tidak ada orang yang terlahir sebagai pecundang. Kita semua terlahir sebagai pemilih. Alkitab mengatakan kita mempunyai kuasa untuk memilih. Saya memilih untuk menjadi positif. Saya memilih untuk memiliki tujuan. Saya memilih untuk melakukan apa yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Ya, jadi apakah yang Anda pilih hari ini? Ya, jadi suatu renungan dan sebuah cerita yang begitu luar biasa yang dapat memberikan kita motivasi. Ya, apalagi kita
yang mungkin tidak diberikan keterbatasan sama seperti Lilo. Lilo ini dia buta, ya dia sempat kesulitan untuk mendaftar di sistem sekolah umum. Ya tetapi pada tahun 1960 dan 1970-an anak-anak tunanetra biasanya dilembagakan. Ya jadi Lilo mengingat sekolahnya ya sebagai hal yang berat baginya. Ya dan juga anak-anak pada saat itu mengolok-ngolok Lilo, mengatakan bahwa gadis buta. Ya tetapi gadis buta ini dia mempunyai suatu kelebihan, dan di sini dikatakan bahwa tingginya Lilo yaitu 180 cm. Ya, jadi kalau Lilo dia ingin membaca buku, dia harus menekan hidungnya ini menempel pada halaman dan pada akhirnya hidungnya akan mempunyai tanda hitam besar oleh karena cetakan itu. Ya, dan juga ada rasa sakit fisik. Ya bahkan cahaya dalam jumlah terbatas akan menyakiti mata Lilo dan seringkali air mata mengalir ke wajahnya. Ya jadi kehidupan Lilo ini mulai berubah ya ketika ada seorang guru pendidikan jasmaninya ini mendesak dia untuk mencoba olahraga. Ya jadi sampai saat itu dia selalu menghabiskan waktu istirahat dan kelas olahraganya untuk belajar sendirian di perpustakaan. Ya kemudian gurunya ini ya tidak mau menerima jawaban tidak dan malah memberinya pukulan keras servis bola voli. Ya jadi gurunya ini terus memberikan semangat kepada Lilo ya supaya Lilo tidak terpuruk dengan keadaannya, tapi memberikan Lilo suatu kesempatan bahwa dia juga bisa walaupun dia buta. Kemudian Lilo ini bertekad ya untuk menyempurnakan keterampilan yang baru diperolehnya, dan Lilo ini mulai berlatih sendirian di gym yang gelap. Ya 2 minggu kemudian gurunya menyarankan agar dia ikut dalam sebuah pertandingan sungguhan. Ya gagasan itu tampaknya tidak masuk akal. Ya tetapi sang guru ini mengubah aturannya. Lilo akan melakukan servis sepanjang waktu dan tidak akan melakukan yang lain selain servis. Ya kemudian 2 kapten dipilih untuk memilih tim mereka. Lilo yang terakhir dipilih. Kemudian Lilo bersiap untuk melakukan servis. Ya sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengayunkan tangannya ke belakang dan memukul bola. Ya, pada saat bola meleset melewati net dan mendarat dengan bunyi gedebuk di lapangan. Ya jadi 14 servis lagi Lilo akan melakukan itu baru permainannya ini usai. Ya jadi setiap servis mencapai sasarannya dan tidak ada yang kembali. Ya jadi suatu hal yang luar biasa oleh karena kegigihannya. Ya oleh karena dia mau memilih melakukan semuanya itu ya sehingga dia melakukan itu dengan sebaik mungkin. Ya jadi latihan yang berat ya setiap hari ya Lilo harus lakukan. Ya ini sangat melelahkan, berhari-hari bahkan bertahun-tahun pun sudah dilewatinya. Ya kemudian pertandingan dan perjalanan telah membawa Lilo ke 5 benua pada tahun 1988. Ya pada pertandingan Paralimpiade di Seoul dia memenangkan medali perunggu di cabang tolak peluru. Ya jadi bukan hanya dia yang diberikan kesempatan sekali, tetapi dia diberikan kesempatan berulang-ulang kali. Ya dalam pertandingan di Barcelona tahun 1992 dia memenangkan medali emas di cabang lempar cakram ya dan tolak peluru. Kemudian pada pertandingan tahun 1996 di Atlanta dia memecahkan 2 rekor dunia untuk orang buta di tolak peluru ya 10,99 meter itu tolak peluru dan lempar cakram 40,40 meter menghasilkan 2 medali perunggu. Ya, jadi inilah bagaimana kita juga sebagai umat-umat Tuhan ya jangan mau kita menyerah. Baiklah kita mau terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Lilo yang seorang tunanetra dia mempunyai suatu semangat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ya sehingga pilihan yang dia ambil membawa dia kepada suatu hal yang membuat orang-orang di sekitarnya bangga dengan apa yang dia sudah capai, dengan apa yang dia sudah lakukan. Ya tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai pemenang kata Lilo. Ya tidak ada orang yang terlahir sebagai pecundang. Kita semua terlahir sebagai pemilih. Alkitab mengatakan kita mempunyai kuasa untuk memilih. Saya memilih untuk menjadi positif. Saya memilih untuk memiliki tujuan. Saya memilih untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Ya, jadi inilah yang Lilo ya berikan kepada kita. Suatu semangat yang baru lagi. Supaya kita mau memilih apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, jadi suatu pertanyaan bagi masing-masing kita.
apakah yang kita pilih hari ini? Jadi biarlah kita mau berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan, supaya kita juga dapat memilih sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, jadi inilah satu nasihat bagi masing-masing kita. Kita semua terlahir sebagai pemilih. Ya, kuasa memilih itu Tuhan sudah berikan untuk kita. Baiklah kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, dan biarlah setiap apapun yang kita lakukan, kita serahkan itu hanya kepada Tuhan saja. Ya, dimanapun kita berada, kita minta tuntunan Tuhan supaya kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, setan akan bekerja keras. Ya, tentunya di akhir daripada dunia ini. Ya, dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang akan selalu memberikan kita kesanggupan, kekuatan untuk kita dapat melewati segala situasi apapun di dalam kehidupan kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita dapat praktekkan itu di kehidupan kita setiap harinya. Biarlah cerita mengenai Lilo ini dapat memberikan kita suatu semangat yang baru untuk kita mau lebih lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Di dalam apa yang kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Berdoa sungguh-sungguh meminta akan tuntunan Tuhan. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.